Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum kita ke materi pokok, marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat gambar ini. Menurut pendapat kalian, mengapa tulang manusia bisa patah seperti gambar ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari tentang bab tulang dan rangka pada manusia. Kita awali dengan pembelajaran rangka. Rangka tubuh pada manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Fungsi rangka yaitu yang pertama, memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak. Yang ketiga, penyangga berat badan. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, mendukung terjadinya gerakan. Yang keenam, hematopoiesis. Yang ketujuh, tempat penyimpanan mineral. Dan yang kedelapan adalah tempat penyimpanan energi. Rangka dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Kita bahas satu-satu. Ini adalah gambar rangka pada tubuh manusia. Yang pertama tadi itu adalah rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Terdiri dari yang pertama tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Terdiri atas tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Yang kedua adalah tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid terletak di dalam tengkorak. Tulang telinga dalam berfungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara, sedangkan tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Oke, kita lihat gambar ini. Menurut pendapat kalian, mengapa tulang manusia bisa patah seperti gambar ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari tentang bab tulang dan rangka pada manusia. Ini adalah gambar tulang belakang. Kemudian yang keempat, tulang dada atau disebut sebagai sternum dan tulang rusuk atau disebut juga dengan kosta. Fungsi dari kedua tulang ini adalah untuk melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu manusbrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati, ujung depan melekat pada tulang dada, jumlahnya 7 pasang. Kemudian tulang rusuk palsu, ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya, jumlahnya ada 3 pasang. Kemudian tulang rusuk melayang, ujung depannya tidak melekat pada tulang manapun, jumlahnya ada 2 pasang. Ini adalah gambar tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian yang kedua adalah rangka apendik. Rangka apendik atau rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh itu terdiri dari 1. Gelang bahu atau pektoral, merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Terdiri atas tulang skapula atau belikat dan tulang klavikula atau selangka.
Kemudian yang kedua, anggota gerak atas. Terdiri atas humerus, tulang pangkal lengan, radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, karpal, tulang pergelangan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan falangus, tulang jari tangan. Kemudian yang ketiga adalah gelang panggul atau disebut juga sebagai pelvis. Fungsinya adalah untuk menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Terdiri atas ilium, tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan ischium, tulang duduk. Ini adalah gambar tulang anggota gerak atas dan tulang gelang panggul atau pelvis. Kemudian yang keempat adalah anggota gerak bawah. Terdiri atas femur, tulang paha, tibia, tulang kering, fibula, tulang betis, patella, tulang tempurung lutut, tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, dan falangus, tulang jari kaki. Gambarnya ada di sebelah. Setelah kita membahas tentang rangka, maka yang kedua adalah kita bahas tentang tulang. Struktur tulang itu lapisannya dari arah luar ke dalam tersusun atas lapisan-lapisan sebagai berikut. Yang pertama adalah perosteum, terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan selapis osteoblast. Fungsinya adalah tempat melekatnya otot rangka, memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Kemudian tulang kompak, lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat, mengandung zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Kemudian yang kedua adalah rangka apendik. Rangka apendik atau rangka pelengkap atau anggota gerak tubuh itu terdiri dari satu, gelang bahu atau pektoral, merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Terdiri atas tulang skapula atau plikat dan tulang klavikula atau. Kemudian yang kedua, anggota gerak atas. Terdiri atas humerus, tulang pangkal lengan, radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, karpal, tulang pergelangan tangan, metakarpal. Ini adalah gambar tulang anggota gerak atas dan tulang gelang panggul atau pelvis. Kemudian yang keempat adalah anggota gerak bawah. Terdiri atas femur, tulang paha, tibia, tulang kering, fibula, tulang betis, patella, tulang tempurung lutut, tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, dan falangus, tulang jari kaki. Gambarnya ada di sebelah. Setelah kita membahas tentang rangka, maka yang kedua adalah sekarang kita beralih ke faktor pertumbuhan tulang. Faktor pertumbuhan tulang
itu dipengaruhi oleh satu, faktor genetik. Yang kedua, faktor nutrisi. Yang ketiga, faktor endokrin. Pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh hormon-hormon seperti hormon paratiroid atau PTH, hormon tirokalsitonin, hormon somatotrofin, hormon tiroksin, dan hormon kelamin. Kemudian dipengaruhi juga oleh faktor sistem saraf. Sekarang kita tentang persendian atau artikulasi. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Struktur persendian terdiri dari pertama adalah ligamen, berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang ke posisi asalnya. Kemudian kapsul sendi yaitu struktur tipis kuat untuk menahan ligamen. Kemudian cairan sinovial yaitu cairan pelumas agar gesekan berjalan lancar, halus dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Kemudian tulang rawan hialin terdapat di ujung tulang sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Kemudian bursa yaitu berupa kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial. Kemudian yang keempat adalah anggota gerak bawah, terdiri atas femur, tulang paha, tibia, tulang kering, fibula, tulang betis. Oke, Bu Ani cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa menyelesaikan tugasnya dan dikumpulkan hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.